Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fa innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dan masih memberikan kepada kita nikmat yang kita rasakan sampai hari ini, sampai detik ini. Di antaranya adalah nikmat kita diberikan agama yang mulia, agama yang Allah ridhai ini, yaitu agama Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan, yaitu iman yang masih kita rasakan pada diri kita hari ini. Di antaranya adalah merasakan nikmatnya kita bermajlis ilmu, bermudzakarah, bermudarasah. Kita sama-sama duduk di salah satu rumah Allah ini dalam rangka mengharap ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dari rahmatnya, dari kasih sayang Allah, dari curahan keberkahannya, mudah-mudahan kita dapat mendapatkannya melalui majelis kita ini pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kajian dimulai, insyaallah pada malam hari ini kita akan meneruskan tafsir. Dan kita akan mulai dari tafsir surah An-Nas, ya. Mulai dari juz 30, dari paling akhir, yaitu surah An-Nas. Namun sebelum kita lanjut, saya tidak lupa ya, yang bulan lalu yang jawab pertanyaan, ya kalau tidak salah dari ibu-ibu ya. Dari yang jawab pertanyaan, saya menjanjikan ada hadiah, gitu kan ya. Ada nggak ibunya? Oh ya, taib. Hadir ya Bu ya, alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah tidak lupa. Taib. Ini ada buku ya. Boleh sama Bapak saja nanti dikesanakan. Bapak, Ibu di sana aja, nggak usah ke sini. Iya, semoga bermanfaat. Ya, insyaallah. Wa iyyakum. Taib. Baik, ya semoga bermanfaat. Baik, kita akan teruskan belajar tafsir kita di dalam surah An-Nas insyaallah, dan kita akan dulang faidah-faidah yang berada dalam surah meskipun surah-surah ini adalah surah-surah pendek ya. Nah, kita akan buka dan kita akan baca bersama-sama terlebih dahulu insyaallah. Silakan dipersiapkan mushafnya. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Setiap ketemu nun yang bertasydid itu harus ditahan dulu Pak ya. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Tahanan gunnah itu harus sama dengan tahanan ikhfa'nya. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Ditahan nun yang pertama dan nun yang kedua. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati gimana baiknya? Ya, sudah enak juga begini, nggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa lah Pak, nggak apa-apa lah. Ya, masya Allah. Wadal. Ya, mangga. Baik, kita tunggu dulu iklan sebentar. Ya. Baik. Tayyib. Ikhwah wal akhawat, para bapak dan para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nas. Ya, judulnya surah An-Nas. An-Nas itu adalah manusia. Surat ini diturunkan di Madinah. Termasuk surah Madaniyah, afwan. Ya, bukan di Madinah. Yaitu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasca hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dan satu paket dengan surah setelahnya nanti, yaitu surah Al-Falaq. Dengan surah Al-Falaq. Dan surah An-Nas beserta surah Al-Falaq ini dinamai oleh para ulama dengan Al-Mu'awwidhatain. Apa Pak? Al-Mu'awwidhatain. Artinya adalah dua surah pelindung. Dua surat pelindung. Al-Mu'awwidhatain. Jika kita perhatikan, maka ayat ini berbicara yang pertama adalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala
untuk kita sebagai manusia agar berlindung, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seperti yang tercantum di sini, qul a'udzu birabbin nas. Katakan wahai Muhammad, olehmu. Apa yang harus dikatakan oleh nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau diperintahkan untuk mengatakan a'udzu birabbin nas. Aku berlindung dengan Rabbnya manusia. A'udzu itu adalah bentuk memohon pertolongan kepada Allah, namun lebih khususnya dinamakan dengan isti'adzah. Isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Isti'adzah itu meminta perlindungan. Kalau meminta perlindungan berarti biasanya sesuatu yang dikhawatirkan itu belum turun. Betul? Kita takut sesuatu itu menimpa kita, maka kita diperintahkan untuk beristi'adzah, memohon perlindungan. Karena di dalam bentuk-bentuk memohon pertolongan kepada Allah itu ada juga yang namanya istighatsah. Iya kan? Istighatsah apa? Istighatsah adalah meminta pertolongan kepada Allah untuk mengangkat bala musibah yang telah turun musibahnya, kemudian meminta kepada Allah agar diangkat. Nah, kalau ini kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu. Apa sesuatu itu nanti akan disebutkan dan akan dijelaskan ya. Qul a'udzu birabbin nas. Satu adalah kita meminta perlindungan kepada Rabbnya manusia. Maksud Rabb di sini adalah pencipta dan pengatur. Apa? Pencipta dan pengatur. Ya, jadi yang lebih bagusnya dicatat ya. Faedah-faedah seperti ini. Rabb di sini Tuhan kalau terjemahannya, namun Rabb di sini adalah pencipta dan pengatur. Pencipta dan pengatur. Kemudian juga Allah menyebutkan tentang dirinya yang harus diminta pertolongan, yaitu dirinya Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan Malikin Nas, yaitu rajanya atau yang merajai manusia. Sifat raja itu apa? Sifat raja itu adalah mengatur, menyuruh, betul nggak? Itu raja. Dan setiap raja harus ditaati, harus dihormati. Jadi Allah di sini menyebutkan yang pertama Rabb. Apa itu Rabb tadi? Pencipta dan pengatur. Mohon dipahami karena kita belajar. Kalau belajar tafsir itu, kalau hanya sekedar kita mencatat, kita mengetahui maknanya, itu kurang memberikan efek. Harus disertai dengan tadabbur. Dimana kalau kita baca nanti, baca surah An-Nas, diharapkan itu, kita tahu dulu maknanya, tahu apa maksudnya, kemudian apa yang diinginkan oleh Allah dari sana itu. Ya. Sehingga diharapkan memberikan efek. Kalau dalam beribadah semakin khusyuk ibadahnya. Ini harapannya kita belajar tafsir Al-Quran. Jadi yang kedua ini adalah raja yang merajai manusia, Al-Mutasarrif, yang dia memiliki hak untuk mengatur, untuk berbuat, untuk memerintah dan untuk melarang. Itu adalah raja. Itu adalah raja. Ya, Malikin Nas. Malikin Nas. Al-mutasarrif fi kulli syu'unihim, al-ghaniyyu anhum. Dan raja, ya, raja yang betul-betul raja adalah raja yang tidak membutuhkan kepada siapapun, dan itu Allah Subhanahu wa taala. Bedanya raja dunia dengan raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala, raja yang merajai seluruh makhluk, adalah kalau raja itu butuh rakyat, kalau raja dunia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala disebutkan di sini al-ghaniyyu anhum, yang tidak membutuhkan kepada mereka, kepada makhluk.
Jadi murni Allah itu menciptakan kita itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak butuh dengan kita. Allah memerintahkan kita untuk beribadah, dan itu murni supaya kita mendapatkan kebaikan selanjutnya dari Allah, yaitu jannah, yaitu surga. Nah, kemudian sifat yang ketiga, karena hanya ada 3 saja di sini disebutkan. Yang ketiga adalah ilahin nas, sesembahannya manusia. Ilahin nas, sesembahannya manusia. Kalau sudah berbicara tentang sesembahan, maka kesananya adalah aktivitas yang termasuk ke dalam aktivitas ibadah. Karena ibadah itu kan menyembah, betul tidak? Maka sesuatu apapun kalau sudah dikatakan ini adalah ibadah, kita sudah tahu dong ibadah itu apa kemarin, ya kan, definisinya, kemudian tanda-tandanya, diantaranya Allah memerintahkannya dan Allah mencintainya, diikuti, Allah memuji para pelakunya. Kalau itu sudah ada dalam sesuatu, maka sesuatu itu menjadi ibadah. Berarti kalau sudah menjadi ibadah, tidak boleh diberikan kepada siapa? Selain Allah. Wajib diberikan hanya kepada Allah, karena dalam surah ini dikatakan ilahin nas, sesembahannya manusia. Namun dalam ayat lain tentunya Allah berfirman dzalika bi annallaha huwal haqq. Jadi sesembahan yang benar, sesembahan yang berhak untuk disembah itu adalah siapa? Allah. Kalau kita katakan sesembahan manusia, maka yang disembah oleh manusia itu banyak, betul nggak? Betul nggak? Ada batu, ada pohon, ada patung, banyak sekali yang manusia sembah. Ada matahari, ada api. Apakah itu adalah Allah? Bukan. Itu hanyalah sesembahan manusia. Namun sesembahan tersebut batil. Paham tidak? Makanya dalam ayat lain Allah tegaskan, ya, Allah tidak pungkiri. Dalam Al-Quran Allah sebutkan alihah, sesembahan-sesembahan. Bukan berarti sesembahan itu ada nyata, ya, dan berhak, bukan. Allah hanya memberikan informasi kepada kita, ada sesembahan-sesembahan yang disembah oleh manusia, namun semua sesembahan itu adalah batil, yang berhak itu hanyalah Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Jadi kalau yang mengatakan la ilaha illallah tapi masih minta tolongnya ke orang lain, iya kan? Masih nyembah sini, nyembah sana, berarti itu batal la ilaha illallahnya. Tidak sesuai dengan tuntutan dari la ilaha illallah. Konsekuensi la ilaha illallahnya itu dilanggar oleh dia. 3. Ayo kita renungi 3 ini. Rabbun nas, Malikin nas, Ilahin nas. Ketika kita ingin menjadi hamba yang pada akhirnya kita hanya bersimpu di hadapan Allah semata, satu, kita harus yakin dulu siapa yang nyiptain kita. Betul nggak? Siapa yang nyiptain kita dan untuk apa kita diciptakan? Ya. Kemudian siapa yang ngatur kita selama ini sampai kita masih sehat, sampai kita masih beraktivitas ini? Jangan kita mengira kita ini terlepas dari pantauan Allah, dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Nah, yang kedua adalah raja. Raja itu tadi sifatnya melarang dan memerintah. Berarti kalau kita ingin menjadi hamba Allah, kita harus siap untuk taat. Kita harus siap untuk diperintah. Dan jika ada larangan, maka kita juga harus siap untuk dilarang. Ya, maka Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Makana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak sepantasnya bagi mukmin laki-laki
Dan mukmin perempuan, kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu perkara, mereka punya pilihan selain dari pilihan Allah dan Rasulnya. Ya, jadi tips untuk menjadi hamba Allah itu ternyata dalam surah An-Nas itu sudah terkonsep. Kalau kita masih mengedepankan keinginan kita bukan keinginan Allah, Allah perintahkan harus makan yang halal, malah kita makan yang haram juga. Berarti kita tidak taat, kita nggak bisa menjadi hamba Allah. Ya, kita nggak bisa setelahnya itu menghambakan diri kepada Allah dengan sebenar-benar penghambaan. Ya kan? Allah memerintahkan ini namun kita tidak lakukan. Di antaranya kewajiban-kewajiban. Di antaranya adalah mentauhidkannya, mengesahkannya dalam semua peribadahan kita hanya kepada Allah. Kita harus lakukan itu. Ya. Kita harus lakukan ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya yaitu ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas. Ya, dari keburukan waswas al-khannas. Apa itu al-khannas? Al-khannas itu adalah ar-raja' yang suka balik lagi, pergi balik lagi, itu al-khannas dikatakan oleh para ulama itu. Kenapa demikian? Karena perintah berlindung dari waswasnya al-khannas, yaitu syaitan. Dan khannas itu tadi ar-raja', yaitu yang suka bulak-balik. Dikatakan oleh para ulama, kenapa dikatakan ar-raja' al-khannas? Karena syaitan itu, dia sifatnya itu kalau hamba itu berzikir ingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia kabur. Ketika hamba itu lalai, dia akan langsung balik lagi. Ya. Dia akan langsung balik, terus begitu. Terus dia bolak-balik. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini keburukan waswas, bukan waswas. Karena kalau waswas syaitan itu adalah pasti. Syaitan itu memang tugasnya begitu. Iblis itu kerjaannya begitu. Membisikkan kepada manusia, kepada hati manusia waswas. Kita tidak diperintahkan untuk berlindung dari waswasnya, tapi dari keburukan waswas tersebut. Dari keburukan waswas tersebut. Itu dikatakan oleh para ulama. Balaghahnya Al-Quran, di mana Al-Quran ini adalah langsung mencapai jantungnya. Ya, nggak bertele-tele, langsung adalah syarnya, keburukannya. Karena dikatakan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala bahwasanya waswas itu adalah senjata yang paling dahsyat pengaruhnya, yang paling banyak digunakan oleh syaitan laknatullah alaihim. Apa itu? Penyakit waswas. Penyakit waswas. Ya, waswas itu ada, nyata. Waswas itu bisa menjadikan levelnya dia ragu terhadap agamanya. Kira-kira orang bisa murtad karena apa? Karena waswas dalam dirinya. Ada yang membisiki kepada dia, agama kamu itu salah. Agama yang benar itu agama itu. Ya. Itu syaitan. Paling rendahnya waswas tersebut menjadikan seseorang itu ragu dengan agamanya. Dan ada, Pak, Bu, yang diserang oleh waswas, yang tadinya rajin beribadah, dia menjadi putus asa karena diberikan waswas oleh syaitan. Yang dia itu rajin beribadah, dia melakukan dosa, syaitan mengatakan kamu gak bakalan diampuni dosa kamu. Akhirnya dia putus asa. Orang yang selalu melakukan dosa, syaitan kasih bisikan-bisikan, percuma kamu tobat, gak bakalan diampuni. Akhirnya dia gak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali waswas ini. Ya. Makanya dikatakan min syarril waswasil khannas.
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tempat syaitan memberikan waswas kepada manusia itu adalah sudur. Apa sudur itu? Hati. Hati kita itu dikatakan oleh ulama tadinya itu kosong. Tidak ada apa-apa, ya, bersih. Kemudian syaitan ini tidak lantas mengambil tangannya dirantai, ayo kamu, ya, ke tempat perzinahan, perjudian. Enggak gitu, enggak ada kita yang mendapatkan seperti itu oleh syaitan, enggak ada. Ya, enggak ada. Tapi kebanyakan kita seolah-olah sukarela. Sukarela apa? Sukarela menjawab seruan syaitan. Itu sudah dipastikan oleh Al-Quran di dalam khutbahnya iblis di dalam Al-Quran. Yang bunyinya itu, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum. Itu iblis. Tapi Allah yang ceritakan dalam Al-Quran, nanti iblis itu berkhutbah di hadapan seluruh makhluk yang disesatkan oleh dia. Dari Adam sampai hari kiamat. Sungguh, Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Dan aku pun memberikan janji kepada kalian. Namun aku mengingkari janji tersebut. Fama kana li 'alaikum min sultan. Sebetulnya aku tidak memiliki upaya, daya apapun atas kalian. Tadi maksudnya tidak bisa itu iblis ya, merantai kita, diajak, diseret kita ke tempat haram. Ya kan nggak bisa, nggak begitu. Iblis secara terang-terangan jujur. Aku tidak memiliki daya. Ya. Illa an da'autukum fastajabtum li. Kecuali aku tuh hanya menyeru kalian, hei, ayo lakukan ini. Coba bayangkan, indah kan? Enak kan? Udahlah nanti gampang tinggal tobat aja. Gitu kan? Tuh. Fastajabtum li, kata iblis. Ini iblis loh, dedengkotnya, rajanya yang bilang. Kemudian kalian memenuhi panggilanku. Dia bilang, sangat menyakitkan sekali. Fala talumuni. Kalau begitu, jangan sekali-kali kalian mencelaku. Itu enggak tanggung-tanggung. Iblis sudah nyesatin orang dari zaman Adam sampai hari kiamat. Dia di hari kiamat khutbahnya demikian singkat, tegas, lugas, bikin sakit hati kita semuanya. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian celak saya, celaklah diri-diri kalian. Ma ana bimusrihikum wa ma anta bimusrikhi. Wa ma antum bimusrikhi. Aku hari ini tidak bisa menolong kalian. Kalian juga tidak bisa menolong aku. Aku hari ini telah ikhlas, ridho, gitu kan, masuk neraka. Gak ada yang bisa menolongku hari ini, kata iblis. Dan aku juga tidak bisa menolong kalian. Inni bari'un. Lihat, aku hari ini berlepas diri dari kalian. Lihat, itu karena apa? Was-was doang yang dimasukkan ke dalam hati manusia. Ya, taib ya. Kita lanjutkan setelah azan, insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, begitu dahsyatnya was-was ini yang diberikan, yang dibisikkan oleh syaitan kepada hati manusia yang tadinya bersih, kosong dari hawa nafsu. Nah, rangkaiannya adalah seperti ini, dikatakan oleh para ulama. Hati itu tadinya kosong, kemudian syaitan itu membisikkan kepada hati tersebut waswasah, bisikan-bisikan, sehingga hati yang tadinya tidak tahu maksiat itu menjadi tahu, ya, menjadi tahu. Akhirnya hati tersebut memiliki syahwat, yaitu iradah, keinginan. Namanya iradah, keinginan, syahwat. Ada syahwat, ya, ada syahwat dalam hatinya ini. Kalau imannya tidak kuat, maka syahwatnya ini akan berontak. Ya. Jadi syahwatnya ini akan berontak jika imannya tidak kuat.
Setelah itu apa tugas syaitan? Syaitan tugasnya adalah menghiasi dan membayang-bayangkan, dijadikan seolah-olah maksiat itu nyata, enak, indah. Ya, dihias-hiasi dan dibayang-bayangkan. Yang dimaksud dihias-hiasi oleh kata para ulama dikatakan mereka menghiasi maksiat itu sehingga dibuat buta mata manusia dalam memandang akibat buruk dari maksiat itu. Ketika seseorang ditawari oleh syaitan, digoda untuk berzina, maka yang dia bayangkan adalah kenikmatan saat berzina. Setelah itu syaitan ditutupi itu. Itu namanya tadzin. Tadzin. Ya, dihiasi. Bahkan lebih dari itu, ada kalanya bahkan yang buruk itu dijadikan seolah-olah indah baik di mata manusia. Itu adalah syaitan tugasnya. Jika enggak dikekang oleh iman, syahwat ini terus akan memuncak, pada akhirnya kata para ulama akan berubah dari tadinya iradah menjadi azmah. Azmah itu tekad. Pokoknya saya harus mendapatkan maksiat tersebut. Saya harus merasakan maksiat tersebut. Pokoknya. Itu azmah berarti. Bahaya kalau orang sudah level pokoknya saya harus mendapatkan itu. Kenikmatan tersebut. Sekali aja. Meski bilang ya sekali saja. Ya, untuk merasakan, untuk mengecap dulu nikmatnya maksiat tersebut. Karena dibayang-bayangi oleh syaitan, akhirnya akan menjerumuskan hamba tersebut ke dalam maksiat tersebut. Ya, karena dihiasi oleh syaitan. Dan jika manusia itu, jiwa itu malas untuk melakukan maksiat, paham? Dia sedang enjoy, tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan maksiat, maka syaitan akan mengirim pasukannya untuk memberikan kegelisahan dalam dirinya. Kadang kala orang tuh nggak maksiat, dia gelisah. Nggak buat dosa itu dia gelisah. Ya, dia udah biasa satu kali berzina, kemudian nggak berzina itu gelisah hati dia. Gelisah. Ada sesuatu yang dia sulit untuk ungkapkan, gelisah. Itu disebutkan oleh para ulama. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Tidaklah engkau melihat, wahai Muhammad, bahwasanya kami menjadikan syaitan, mengutus syaitan itu adalah untuk mendatangi orang-orang kafir dan agar mereka bersungguh-sungguh dalam melakukan kemaksiatan. Ini bahaya. Jadi orang yang kadangkala kita sedang tidak melakukan maksiat, tiba-tiba muncul rasa itu karena pernah merasakan nikmatnya maksiat tersebut, dibangkitkan lagi oleh syaitan. Jangan sampai diam tidak bermaksiat, maka syaitan akan membuat hati seorang gelisah. Kemudian setelah itu dia melakukan maksiat, sebentar seolah-olah setelah maksiat itu hatinya apa? Kayak udah mendapatkan. Setelah itu gelisah lagi. Gelisah lagi. Maksiat yang pertama dia masih astagfirullah. Maksiat yang kedua astagfirullah. Setelah berulang-ulang maksiat, kok kemarin saya istighfar, kemarin juga saya istighfar, tapi gini lagi. Akhirnya mau mengucapkan istighfar itu sulit, susah, berat. Itu tandanya orang yang sudah terjerumus dalam kubang maksiat yang sangat dalam. Ya. Ini bahaya sekali. Dari mana tadi asalnya? Dari was. Ya, makanya ketika ada keinginan bermaksiat itu harus langsung dipotong. Langsung dilawan dengan amal saleh. Supaya apa? Supaya kita merasakan manisnya amal tersebut. Ya, begitu. Karena ketika seorang sudah merasakan manisnya iman, dia pun tidak mau melepaskan manisnya iman tersebut. Ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya syaitan itu adalah dari kalangan jin
dan juga dari kalangan manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ya ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kata Allah, demikianlah aku telah jadikan setiap nabi itu ada musuhnya dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Mereka saling membisikkan satu sama lain perkataan-perkataan indah, maksiat-maksiat yang dibuat indah oleh syaitan, ya, oleh syaitan. Jadi ada orang yang sampai pada tahap akhirnya dia berani mempertontonkan maksiat dia dengan bangga. Namanya al-mujahir. Namanya al-mujahir. Kalau dia mati dalam keadaan itu, dia belum sempat bertobat, maka dosa dia itu nggak bisa diampuni oleh Allah. Meskipun nggak kekal di neraka, tapi nggak bisa diampuni oleh Allah ketika seseorang melakukan dosa secara bangga dan terang-terangan. Itu bahayanya. Ya. Jadi dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Ini juga menunjukkan adanya perbedaan antara jin, ya, juga iblis itu apa? Maka yang benar adalah iblis itu termasuk golongan jin. Jadi jin itu adalah jenis secara umum, ya. Yang paling buruk adalah iblis dari kalangan jin. Adapun jin-jin yang lainnya sebagaimana yang pernah kita bahas pertama kali pertemuan kita, ada jin yang baik, ada jin yang buruk. Jin yang buruk ini yang disebut juga syaitan. Sama manusia yang buruk juga disebut syaitan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya ini minal jinnati wan nas ini adalah yang disesatkannya. Yang disesatkannya. Gitu. Sama seperti alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Di dalam ayat yang kelima, yang disesatkan itu adalah manusia. Kalau jin gimana? Jin gimana? Jin juga sama disesatkan juga oleh jin yang buruknya, oleh iblis sama. Begitu, ya, para ulama ada yang mengatakan yang dimaksud jin dan manusia ini adalah syaitan dari bangsa jin dan manusia, atau yang disesatkan itu adalah bangsa jin dan juga bangsa manusia. Oleh siapa? Ya, sama. Karena banyak juga pada faktanya ternyata jin-jin itu yang mereka sesat belajar kepada siapa? Manusia, kepada manusia. Makanya agama mereka itu, aliran mereka berkelompok-kelompok juga. Tara'iqa qidada dalam surah jin. Mereka itu beraliran-aliran. Ya, beraliran-aliran. Ada yang sesatnya, ada Yahudinya, ada Nasraninya, ada Majusinya. Sama jin juga seperti itu. Tayyib, ya. Nah, ini surah An-Nas. Ya, waktunya masih lumayan ya. 7:30 biasanya kita kan. Tayyib. Kita akan masuk ke dalam surah Al-Falaq karena ini satu paket. Namanya tadi apa? Al-Mu'awwidzatain, 2 surat pelindung. 2 surat pelindung. Kita akan baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن
syarri hasidin idza hasad. Taib. Surah Al-Falaq sama dengan surah An-Nas. Madaniyah. Sebagiannya mengatakan bahwasanya al-muawwidzatain ini meskipun lemah dikatakan oleh para ulama ya. Riwayatnya lemah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir lemah riwayatnya. Yaitu yang mengatakan bahwasanya dua surat ini turun ketika Nabi SAW terkena sihir. Loh kok bisa? Memang Nabi pernah terkena sihir? Pernah, Pak. Ya, yang dikatakan yang menyihirnya itu adalah Labid al-A'sam. Yang menyihir. Apakah Nabi terkena sihir? Ya. Terkena sihir. Apa dampaknya? Dampaknya itu Nabi SAW itu adalah berhalusinasi. Seolah-olah melakukan aktivitas tertentu namun tidak beliau lakukan. Seperti ada dalam benak beliau, itu beliau mendatangi istri-istrinya. Padahal itu tidak terjadi. Loh Ustadz kok bisa begitu? Gimana dong kalau dengan wahyu nanti? Kalau seorang nabi bisa tersihir, wahyunya gimana? Nggak ada urusan kalau dengan wahyu. Karena wahyu ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini hanya halusinasi saja. Ya. Adapun wahyu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Nabi Musa pun pernah tersihir. Betul enggak? Pernah tersihir. Al-Qur'an yang mengatakan itu. Qala bal alqu. Ya. Kata Nabi Musa, kalianlah yang harus melemparkan kepada sihir-sihirnya Fir'aun. Fa idza hibaluhum wa 'asiyuhum yukhayyalu ilaihi annaha min sihrihim annaha tas'a. Ketika mereka melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkat para penyihir itu, fa idza hibaluhum wa 'asiyuhum, tali-tali dan tongkat-tongkat mereka itu, maka di mata Musa ini seperti merayap dengan cepat. Padahal enggak berubah jadi apapun, tetap tongkat dan tetap tali. Namun lihat min yukhayyalu ilaih, jadi halusinasi Nabi Musa, min sihrihim, akibat sihirnya tukang sihir tersebut, annaha tas'a, jadi ular. Ya kan? Namun kan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala, dia diberikan untuk dilempar tongkat Nabi Musa, namun akhirnya menjadi ular beneran. Ya kan? Kalau itu ular beneran, buktinya apa? Tukang sihirnya Pak langsung sujud. Ya. Kami tuh tukang sihir, ahli sihir, kami bisa ngebedain mana ular beneran, mana ular jadi-jadian gitu. Makanya langsung sujud. Beriman. Amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman dengan Rabbnya Harun dan Musa. Ini mah ular beneran. Dimakan itu tali-tali sama tongkat-tongkat oleh ularnya Nabi Musa. Iya kan? Seperti itu. Namun dasar Fir'aun enggak mau bertaubat dia. Tukang sihirnya udah beriman karena dia cerdas Fir'aun itu. Ya kan? Ahli diplomasi itu Fir'aun itu. Dia bilang apa? Oh, Musa ini ternyata adalah guru kalian. Kalian sedang membuat apa? Konspirasi di hadapan saya. Kalian murid-murid Musa, dan sekarang supaya saya beriman kepada Musa, kalian buat hal semacam ini. Itu jahatnya Fir'aun. Ya kan? Kembali lagi, berarti Nabi ini bisa tersihir. Namun atas izin Allah, dan juga ada hikmah di balik itu semua. Coba bayangkan hikmahnya apa? Kalau Nabi saja Pak bisa tersihir, apalagi kita. Makanya orang bilang, oh masa hafidh Quran tersihir sih? Ya kan? Ustadz masa kena Nabi loh. Itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki juga. Namun, ya, riwayat yang mengatakan bukan tersihirnya, bukan. Riwayat yang mengatakan bahwasanya kedua surat ini turun ketika Nabi tersihir sehingga Nabi baca kemudian sembuh. Itu tuh lemah. Ya, riwayatnya. Tapi Nabi tersihir, ya, itu adalah benar adanya.
Nah, seperti itu. Taib. Makanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, Allah memerintahkan, "Qul," katakan Muhammad, "A'udzu birabbil falaq." Aku berlindung kepada Allah dari al-falaq. Pokoknya ada judul film namanya apa? Falaq. Falaq itu apa? Iblis kan? Syaitan. Namun falaq di sini sebagaimana yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir juga, ya, dan juga oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari, al-falaq di sini adalah as-subah. Apa waktu? Subuh. Allah berfirman, "Falikul isbah," yang membuka waktu subuh. Al-falaq itu adalah waktu subuh. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya Muhammad a'udzu wa a'tasimu bi rabbil falaq wa huwa as-subh." Katakan Muhammad, aku berlindung, memohon perlindungan dari Rabbnya subuh, ya, wa huwa as-subh. Dari Rabbnya subuh, pemilik subuh, waktu subuh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena ada tafsiran-tafsiran lain al-falaq ini, disebutkan al-falaq ini adalah makhluk, ya, yang jahat, ada yang mengatakan adalah penjara di neraka, ada yang mengatakan itu adalah lembah di neraka, ada yang mengatakan itu adalah rumah di neraka. Pokoknya hal-hal yang seram lah begitu al-falaq ini. Tapi yang dikuatkan oleh para ulama, al-falaq ini adalah apa? Subuh. Ada apa sih di waktu subuh itu? Ya. Dan dari apa kita berlindung kepada Allah? Min syarri ma khalaq. Dari keburukan ma di sini ada ma mausulah. Alladzi min syarri alladzi khalaq, yang artinya dari keburukan segala sesuatu. Kenapa? Karena kata para ulama, keburukan itu bisa jadi ada pada sesuatu, bahkan orang-orang atau hal yang berada di dekat kita. Maka kita perintahkan untuk memohon perlindungan dari Allah, Rabbnya subuh, ya, Tuhannya subuh, yang menciptakan waktu subuh, dari segala keburukan-keburukan. Keburukan segala sesuatu, min syarri ma khalaq, yang Allah ciptakan. Nah, dari apa lagi? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari keburukan malam kalau sudah mulai kelam, gelap gulita. Hati-hati, Pak. Makanya kalau orang tua dulu kan benar ya. Kalau anak-anak itu kalau sudah mulai malam nih maghrib ya kan, masuk. Itu benar. Ya. Karena malam itu semakin gelap, dikatakan roh-roh jahat. Roh jahat ini syaitan, hewan-hewan, bahkan semua keburukan, ya, kejahatan itu kebanyakannya dilakukan kapan? Di waktu malam. Bahkan orang bermaksiat kebanyakan kapan? Di waktu malam. Maka semakin gelap, ini semakin berbahaya. Ya. Maka anak-anak kita suruh masuk rumah. Kecuali kalau kita keluar rumah dengan tujuan untuk ke masjid, membawa anak, insya Allah tidak apa-apa. Untuk tujuan kajian ke masjid, insya Allah tidak apa-apa. Tapi membiarkan anak keluyuran malam hari, bahaya. Karena akan diintai oleh syaitan. Ya, syaitan dari mana? Dari bangsa jin. Ya, dari bangsa jin. Makanya di dalam surah An-Nas itu yang disebutkan fi sudurinas, manusia saja, enggak jin. Karena kata para ulama yang banyak disesatkan itu adalah manusia. Ya. Karena ya selain manusia lagi yang jadi syaitannya, jin juga menjadi syaitan, menyesatkan manusia. Ya, min syarri ghasiqin idza waqab. Hati-hati Pak ini. Malam, ya. Malam itu, ya, malamnya, bukan malam, bukan waktunya yang kita cela, tapi perbuatan yang terjadi di waktu malam tersebut. Ya, makanya syaitan dan juga orang-orang jahat, para penyihir nih berikutnya, itu mereka kebanyakan melancarkan kegiatannya, perdukunannya, sihirnya itu adalah di waktu malam. Karena gak ketahuan, manusia sedang tidur, lelap, ya kan? Seperti itu. Kemudian Allah berfirman, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad,
dan dari keburukan tiupan-tiupan wanita penyihir, uqad, buhul-buhul, tali-tali. Perhatikan. Ini Allah sebutkan di sini dan Allah perintahkan karena nyata sihir ini bahaya sekali. Ya. Dan disebutkan oleh Ibnu Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir dalam tafsirnya. Kenapa disebutkan di sini adalah wanita, para penyihir wanita. Enggak ada kakek sihir, kan ada nenek sihir ya. Kan nenek sihir. Karena dia juga nafasat. Kenapa perempuan? Gini ceritanya, disebutkan ya oleh beliau. Karena dulu di kalangan orang Arab, wanita itu kegiatannya terbatas. Kalau udah nyiapin makanan, ngebersihin rumah, nggak ada aktivitas lain. Nongkrong mereka. Ya udahlah, kita nyihir aja. Akhirnya mereka nggak ada kegiatan, akhirnya mereka malah melakukan terjerumus ke dalam perbuatan yang dosa ini, dosa besar. Yaitu apa? Menyihir. Ya, walaupun mungkin sihirnya itu kita tidak bisa pastikan sihirnya apa, karena macam-macam. Kalau dalam surah Al-Baqarah, sihir itu waktu di zaman Nabi siapa? Sulaiman itu yang disebutkan, ya, yang ada malaikat yang turun ke Babil, Harut dan Marut, nyamar jadi manusia, kemudian ngajarin sihir, tapi diperingatkan dulu sebelumnya. Kami ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan belajar sihir. Kalau kalian belajar sihir, kalian kafir. Ternyata Yahudi tetap aja belajar sihir. Pengen gitu kan. Apa? Liyufarriqu bainal mar'i wa zawji. Untuk mencerai-beraikan antara suami istri. Itu sihir itu. Ya. Bahaya nih. Para bapak ini harus banyak melindungi istrinya. Nanti direbut sama orang lain yang hasad ya. Sama juga istrinya begitu, Pak. Suaminya ganteng, gagah gitu, jaga. Ayo suruh ngaji, ayo belajar tafsir ya kita. Belajar surah Al-Falaq dan An-Nas supaya tahu nih. Iya kan? Wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Bagaimana caranya? Allah menjelaskan di sini praktek perdukunan, yaitu tali diikat-ikat kemudian ditiup-tiup. Caranya begitu. Bukan dari dukun, tapi dari Al-Qur'an saya tahu gitu. Ditiup-tiup. Makanya para ulama itu ada yang melarang ya, karena melarang ruqyah dengan tiup-tiupan gitu. Kenapa? Ini kita mirip dengan praktek perdukunan. Tapi itu juga dibantah oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Karena Rasulullah pun juga pernah begitu. Rasulullah juga di dalam meruqyah, ya kan, bahkan mengajarkan kepada kita ketika mau tidur bagaimana? Tiup kan? Tiup-tiup. Jadi nggak masalah. Tiup. Memang itu berpengaruh sekali. Ya, jangan anggap enteng seperti itu. Sihir itu dahsyat. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya begitu. Ada juga yang mengatakan, kenapa disebutkan nafasat, wanita penyihir? Wanita itu kalau sudah buat sihir, sihirnya lebih galak. Para ulama. Lebih dahsyat. Bayang nggak Pak? Kalau wanita udah sakit hati. Hasad semuanya keluar, muncul dia. Ketika niupnya juga beda mungkin ya. Ketika niupnya juga beda. Hati-hati. Ya. Taib. Ini insyaallah ini ibu-ibu salehah yang belajar ya. Tapi ingat, banyak yang hasad. Bahkan katakan ini sekeliling kita itu bisa jadi ada orang-orang yang buruk. Ya. Lihat wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Satu paket, Pak. Sihir ini muncul karena apa? Hasad. Hasad itu ada. Dan hasad itu disebutkan di sini karena maksiat yang pertama kali terjadi di langit dan di bumi adalah hasad. Iblis hasad kepada Nabi Adam alaihissalam, gak mau sujud. Allah berfirman, "Qala ma mana'aka an tasjuda idh amartuk." Kenapa kamu menolak untuk bersujud padahal aku memerintahkan kamu, hai iblis? Iblis menjawab dengan pedenya, "Qala ana khairum min." Aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Ya, namun itu
bukan alasan yang dibenarkan. Karena ketakwaan seseorang tidak ditentukan oleh jenis penciptaannya. Akhirnya apa? Qala fakhruj minha, keluar kamu dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha, gak pantas ada orang yang menyombongkan diri di surga. Makanya dalam hadis Rasulullah, haram bagi seorang masuk ke dalam surga yang dalam hatinya ada kesombongan sebesar semut kecil, zarrah. Enggak halal itu surga. Karena iblis pun keluar karena kesombongannya yang lahir dari hasad dia. Turun dia ke bumi, janji dia di hadapan Allah. Ya, lancangnya iblis. Berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan membawa nama Allah. Qala fa bi'izzatik, demi keagunganmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Gak berhenti sampai Adam, sampai dendam kesumatnya nular ke siapa? Anak cucu cicitnya Adam. Aku akan sesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, kata dia. Gak bisa disesatkan. Bahkan saking hasadnya ini bahaya. Bahkan hasad ini menjadikan iblis rela untuk masuk neraka selama-lamanya dan gak mau bertobat. Padahal hari ini dia masih hidup. Rela dia udah. Rela masuk neraka selama-lamanya iblis itu. Karena hasadnya gak hilang-hilang. Bapak? Gak hilang-hilang. Ya, kalau hasadnya hilang, kita surga semuanya masuk. Sampai hari ini iblis gak hilang hasadnya. Diwariskan terus sampai kepada manusia, sampai ketika Nabi Adam memiliki anak Habil dan Kabil, maka terjadi pembunuhan. Dosa pertama di dunia ini adalah karena hasad, yaitu Kabil hasad kepada Habil, saudaranya. Itulah kata para ulama, dosa hasad ini bahaya sekali. Wa min syarri hasidin idza hasad, jika dia hasad. Ya, hasad ini sebagai mana dikatakan ya oleh para ulama. Hasad ini adalah tidak sukanya seseorang melihat orang lain dapat nikmat. Makanya kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, hasad ini cukup seseorang merasa gundah gulana, gak suka, gak enak melihat orang lain punya kenikmatan, maka itu sudah termasuk ke dalam hasad. Dan hasad ini sangat mudah menyerang, karena dikatakan oleh Ibnu Rajab, al-hasadu markuzun fi tiba'il insan atau fi tiba'il bashar. Bahwasanya hasad ini terpatri di dalam jasad manusia, dalam diri manusia. Ya, wa huwa anna al-insan la yuhibbu an yafuqahu ahadun min jinsihi fi amrin syarab. Jadi seseorang itu enggak suka, begitu tabiatnya, gak suka ngelihat orang lain yang sejenis dengan dia, yang selevel dengan dia, mendapatkan kenikmatan, sesuatu yang dia anggap itu adalah sesuatu yang nikmat, sesuatu kemuliaan, begitu. Cukup dia itu ada perasaan itu, maka terjatuh ke dalam hasad, kata para ulama. Kata Ibnu Utsaimin, namun hasad ini bisa menimbulkan action atau tidak. Bisa ada yang menimbulkan perilaku, yaitu usaha untuk menghilangkan nikmat tersebut. Seperti siapa? Iblis. Yang dilakukan iblis, yaitu menghilangkan nikmat tersebut. Ya, ini bahaya. Ya, bahaya. Dan hasad ini adalah malapetaka. Bisa membuat orang sakit, bisa membuat orang bahkan meninggal, bisa. Ya, hasad itu, ya itu. Ya, kalau dia hasadnya sangat dahsyat sekali, kemudian sampai kepada mata, makanya kata Ibnu Utsaimin bahwasanya hasad itu tidak mesti dengan tangan orang mukul, enggak. Cukup dia itu hasadnya sangat bergejolak dalam hatinya, kemudian sampai mengalir kepada mata, maka timbullah ain. Penyakit ain itu, Pak, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal aina la haq, sungguhnya ain itu betul-betul nyata ada. Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, ain yang bisa mendahuluinya, kata Rasulullah. Ya kan? Hati-hati. Orang bisa lagi sehat, tiba-tiba bruk ambruk, lumpuh. Hati-hati, Pak. Ya. Diobatin sana sini nggak bisa. Itu pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suhail pernah terjadi seperti itu. Ya, dia sedang mandi, ada sahabat yang lewat. Waduh,
kulitnya putih sekali seperti perawan yang sedang dipingit, kata dia itu. Seketika ambruk, Pak. Enggak bisa berdiri. Dilaporkan kepada Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, coba cari. Pernah ditelusuri oleh Rasulullah. Ya, akhirnya dipanggil. Ya, dipanggil. Maka kata Rasulullah, alama yaqtulu ahadukum akha. Kenapa kok teganya seorang muslim menyakiti saudaranya? Ala barakta alaih. Kenapa enggak mendoakan keberkahan aja? Nih Pak, tipsnya. Bu, tipsnya. Kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, tetangga kita beli sesuatu, maka kita ucapkan apa? Barakallahu fi. Barakallahu fi malik. Masya Allah, tabarakallah. Itu doanya. Hafal, Bu? Barakallahu fi. Begitu. Ya. Ke anak nih. Khawatir, Pak. Istri tiba-tiba sakit karena begitu tinggi ada hasad dalam diri suami ini. Ya, hasad ini enggak berupa pujian yang tidak mengagungkan nama Allah di sana, ya, akan menimbulkan hasad. Ya, menimbulkan hasad, menimbulkan penyakit ain. Anaknya, istrinya, suaminya harus dijaga. Makanya perbanyak mengucapkan barakallahu fiik. Ala barakta alaih, kata Rasulullah. Itu tipsnya, adalah mendoakan keberkahan baginya. Nah, ini adalah buah dari kita mempelajari tafsir. Ya, al-muawwidzatain, surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Ya, mudah-mudahan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dan bisa kita amalkan. Ya, dan kemudian kita juga semakin banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua surah ini. Dengan dua surah ini, al-muawwidzatain. Ketika sore, ketika pagi, ketika mau tidur, dibaca ini. Karena keburukan itu berseliweran melewati mata-mata yang berada di kita. Bahkan kata Ibnu Qayyim itu, aduh, dahsyat sekali itu ain itu. Bisa terjadi hanya karena sentuhan, hanya karena ada kita berpapasan, itu bisa terjadi, kata Ibnu Qayyim. Kenapa? Karena sebetulnya ruh yang bermain di sana. Ruh dia jahat bertemu dengan ruh kita. Gak cocok dia, gak suka. Akhirnya menjadi langsung timbul sakit yang lainnya. Makanya harus banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, ya, Tuhan kita, raja yang merajai diri kita, sesembahan kita, memberikan ya surah ini untuk kita jadikan sebagai bahan pelindung, tentu saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.